Alhamdulillah. Iya. Berapa tahun ini tidak pernah menyentuh kemampuan lewat. Ada Pak Jamal. Yang Pak Siang ke sana aja arahnya kan. Lagi? Udah mas? Iya. Yang baik Tuhan Kedua Pejabat Pemerintahan Banten Timur, Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum. Bapak mohon izin kita berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih dulu secara pribadi kepada tokoh-tokoh masyarakat Pemaluan dan warga yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Ini adalah forum pertama saya bertemu di sini. Saya senang sekali. Saya terpanggil sebelum masuk ke sini karena diundang oleh teman-teman dari OEKN untuk bertemu dengan warga Pemaluan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kita terhadap proyek strategis nasional. Nah, saya sejatinya aslinya dari seberang, Pak. Saya dari Sumatera Barat. Jadi kalau lihat kalau melihat muka Padang, ingatlah PJ Gubernur kan gitu, Pak. Makanya kami selalu menggunakan analog dalam melakukan komunikasi. Itu pasti tidak akan ada semua pihak yang diuntungkan. Saya kalau sudah negosiasi itu, Pak, saya selalu mengatakan begini, pakailah filosofinya orang Padang berjualan. Rugi di bawang, menang di cabai. Yang penting ketika kita jualan untung, nah itu Pak kuncinya. Jadi kita ingin ketika ada perbedaan cara pandang antara siapapun, tidak hanya pemerintah, kita ingin duduk bersama dan semuanya harus diuntungkan. Masyarakat harus diuntungkan, rakyat juga harus dijaga hak-haknya. Nah, itu kenapa kami hadir di sini lagi untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan. Memang jangka panjang, tadi Pak Gubernur menyampaikan ada keinginan kita untuk membuat ibu kota yang betul-betul perlu kita. Mohon maaf, saya nggak takut tadi ketika ada orang kuliah di sini. Ini ada orang kuliah nih. Tetapi orang asli sini rupanya. Karena ini menjadi produk murni Indonesia. Ibu kota kita yang sekarang di Jakarta itu tuh warisan London, warisan Belanda, bukan produk kita. Kemarin kami sudah dapat dulunya ya Pak Deputi ya, maksudnya tidak ada masyarakat yang terkait dengan segmen 6A 6B ya, pokoknya masyarakat tidak boleh direlokasi ya, masyarakat tetap di sini karena di nenek moyangnya memang sudah berada di sini. Nah, kami ingin sekali lagi yang terdampak ini tolong diinventarisir Bapak maunya apa nanti. Yang pasti saya katakan maunya tadi jangan ada tidak ini hak nenek moyang kami. Oke, tetap di sini. Ya, tetap di sini. Tetapi ada proyek yang sedang dibangun juga. Nah, saya ingin kita berdamai dengan kondisi ini. Ya, berdamai. Karena saya bilang harus win-win solusi, menang-menang dua-duanya. Ya, ganti untung misalnya, nggak ada ganti rugi. Nah, kita akan diskusikan. Yang diganti itu adalah tanam tumbuh, kemudian bangunan. Tanah kalau yang kena itu bisa dipindah bumbunya ya, bisa diganti tanah di yang tanah itu ya tetap di situ kan ya, tidak pindah ke situ. Nah kemudian tenang dulu, ya tenang dulu, dengarin dulu ya. Nah kita tetap ada di situ, kemudian nanti ada PDSK yang saya bilang tadi, pakai PDSK aturan yang ada hari ini. Aturan yang berikutnya yang sedang kita
perbaiki yang Pak Gubernur tadi bilang, jika aturan yang salah, aturan yang diperbaiki, sedang masuk di sekretariat negara dan besok kita sudah rapat untuk tindak lanjut itu. Apa yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat sudah kita masukkan. Ada nilai yang Bapak Ibu sekalian nanti akan terima dari lahan yang terkena oleh jalan tol itu. Nilainya ada dan nilai itu nanti akan menyelesaikan lagi nanti ketika regulasinya sudah keluar yang baru. Kita mau pakai yang baru itu belum disahkan, jadi tidak mungkin kita jadikan dasar hukum. Tetapi untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada perubahan regulasi, insya Allah Pak Gubernur saya akan bertanda tangan di depan teman-teman semua dan teman-teman juga bertanda tangan, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, apa yang sudah kita sepakati, wajib masing-masing kita untuk mentaati. Demi apa? Satu, demi terjaganya hak-haknya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, lebih terjaganya proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Selamat datang Pak Denny, Kanwil Pertanahan Kalimantan Timur. Kemudian itu yang ingin saya sampaikan, sehingga 3 hal penting tadi kita carikan jalan keluarnya. Yang pertama, saya mengulangi lagi, ada regulasi, ada proyek nasional, kemudian ada hak-haknya warga. Ini yang harus kita tabayunkan seperti apa, kemudian proyek ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama, menjadikan ibu kota negara kita betul-betul sudah siap di wilayah kita di Sepaku, kemudian akan lebih mempercepat proses pemindahan segala sesuatunya. Kemudian Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Nanda, kalau cari dasar hukumnya baca nanti di pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, 39 ayat 3 pasal 39. Udah lengkap situ. Jadi Pak, sebelum kita Pemdasus, masih pemerintah provinsi kabupaten masih wajib melayani masyarakatnya dalam tata kelola pemerintahan. Mungkin itu Pak Gubernur, Pak Bupati, karena ini warganya Bapak harus ngomong. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Isi kabar taka? Jadi kalau sudah ada Bang Ibrahim saya udah tenang, karena beliau mengawasi saya terus bekerja. Terima kasih Bang. Pak Gubernur yang saya hormati, Ibu Pak Deputi, Ibu Deputi, Pak Kanwil PPN, mitra saya Forkopimda, ada Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, bersama dengan dari BIN. Teman-teman saya dari pemerintah provinsi banyak hadir semua untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sama seperti apa yang saya sampaikan terdahulu, bahwa hadirnya ibu kota negara di kabupaten kita ini tentunya membawa semangat dan membawa kemajuan untuk kita, dan peningkatan kesejahteraan itu dulu kuncinya. Kedua, memang di dalam perjalanannya ada beberapa memang harus kita diskusikan bersama. Artinya saya paham bahwa masyarakat ini kan belum siap untuk menerima perubahan yang cepat, tapi butuh sosialisasi, butuh komunikasi. Sama seperti apa yang kami lakukan di pembangunan bandara VIP. Pertama sangat sulit, tapi setelah kita bertemu berulang kali dan kita sampaikan maksudnya seperti apa, sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik. Salah satu contoh yang kita buat di sana, begitu mereka sudah mendapat pendekatan PDSK-nya dibuat, kita dapat reforma agraria, kita masyarakatnya juga kita alihkan menjadi di bidang UMKM, dan anak-anaknya pun kemarin kita sudah diklatkan itu ada 100 untuk nanti mereka menjadi otomatis bekerja di bandara VIP. Kita sudah diklatkan. Artinya kami pemerintah, saya ditugaskan dengan Pak Gubernur di sini bersama Bapak dan Ibu
tidak ada niatan sedikit pun bagi kami, bagi kita mencederai ataupun membuat masyarakat saya, terutama masyarakat di Kabupaten Brebes Utara itu menderita ataupun sengsara. Tidak ada itu. Nah, itu yang dipegang dulu. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, ada memang kegiatan yang kita harus bersama-sama, ini harus jalan. Nah, inilah yang kita diskusikan sosialisasikan hari ini. Saya perintahkan camat, lurah, dan Pak Kadus untuk bersama-sama dengan masyarakat sampaikan terus. Ibu lurah kemarin hampir setiap hari saya tanya masalahnya di mana dan seperti apa. Kita cek. Saya bilang tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pemaksaan. Harus komunikasikan sampai masyarakat itu memahami betul apa ini. Kan kalau disebut PDSK apa, reforma agraria apa kan kita tidak tahu, harus jelaskan. Seperti kami PDSK kemarin, tanam tumbuh, saya sampaikan Pak Gubernur, apa namanya, pohon singkong yang sudah jadi 3 meter, 2 meter, dan yang baru tumbuh 1 hari diberlakukan harganya sama. Itulah pendekatan kita kepada masyarakat. Pohon apapun, kalau dia bilang, oh saya masih ada pohon jambu belum, ulang lagi sampai dapat semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang regulasi ada yang dibuat secara berlaku secara umum, berlaku secara umum. Nah, ini kami Pak Gubernur, saya dengan teman-teman dan IKN sudah duduk bersama. Oh berarti ada regulasi ini, ada peraturan ini yang kita akan perbaiki. Waktu kebetulan waktu presiden datang kemana Pak Gubernur, yang saya sampaikan langsung, dia tanya Pak Gubernur marah dengan saya sampaikan Pak Presiden, mungkin itu pemberlakuan regulasi ini di Penajam Pasar Utara ini dibuat khusus, berlaku maksudnya 3 tahun apa 4 tahun, setelah itu kembali ke umum. Kalau tidak ini nggak selesai. Ternyata teman-teman dari KM juga dengan Pak ini sudah mengarah ke sana, membuat regulasinya. Nah oleh karena itu, tapi ada, mohon maaf Bapak dan Ibu, tolong, ada memang pekerjaan yang harus didahulukan. Kalau tidak ini, berarti kita akan mundur lagi. Ada pekerjaan ini harus diselesaikan dulu. Ada beberapa Pak Ibrahim ya, ada ini harus selesai. Nanti ada warna ini, harus ini. Kalau tidak, berarti kita tidak berbuat apa-apa. Saya nanti dengan Pak Gubernur, ya kami akan bekerja enggak dengan masyarakatnya. Padahal Pak Presiden bilang tidak boleh sengsara. Itu dulu kuncinya. Tidak boleh menderita. Tidak boleh menjadi korban. Kita berlangkah ke depan, yang lebih baik. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tokoh adat, Pak RT, semua, baik di situ tokoh pemuda, tolong tokoh pemuda juga harus bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Saya paham, kadang-kadang ada orang datang yang tidak mengerti persoalannya, datang sehingga menjadi kurang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Pak Bupati, Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati, Pak Almudi, utamanya itu dari pihak kepolisian, Pak Polres, kemudian itu Dandim, Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi mungkin saya bercerita masalah kampung dulu Pak. Jadi yang paling tua itu Pak, kampung sebelum ada demokrasi itu Mentawir. Mentawir itu yang tingginya di situ Pak, namanya Pak Dekan, itu Mentawir. Kemudian untuk Sepaku itu kampung tua juga, itu Sepaku namanya Pak Wawa. Nah itu kita Pak. Kemudian untuk di Kemaluan itu namanya Noyon, itu kakek saya. Nah itu itu keturunan yang tua-tua. Jadi memang di sini itu memang ya kampung tua. Makanya dibilang Pak tadi, saya dengar kalau misalnya itu kami tidak dialokasikan kemana, kemudian kami juga tidak diambil begitu aja, kami alhamdulillah kan, karena ada fitrahnya sudah terkait dengan itu tol tadi itu kami mendukung turunnya 100%, mendukung itu pembangunan kain. Cuma di dalam pembangunan kain itu kan ada 2 hak kami kan, itu hak orang tua kami dulu lah. Jadi mudah-mudahan sampai zaman sekarang itu nggak dikatakan nggak ada yang gratis kan.
Pasti ada imbal baliknya ya. Kami juga apa namanya? Oh, setuju dengan IKN. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya IKN, warga kami yang tadinya apa namanya itu kampungnya itu dianggap kampung tua, mudah-mudahan dengan pembangunan nanti bisa diberdayakan, atau yang tadinya pendekatan kumuh itu bisa ditingkatkan menjadi seperti apa kamu Budoden, bagaimana itu kan, itu harapan kami di sini. Nah, apa namanya itu, mudah-mudahan warga-warga kami atau anak-anak kami bisa sudah jadinya ibu kan nanti benar-benar bisa diprioritaskan, misalnya kalau di bidang pekerjaan atau di bidang pendidikan atau di kesehatan kan, mungkin itu yang kami harapkan Pak. Tapi yang jelas kami tadi saya apa namanya Bapak kami memang dari sini nggak mau dialokasi atau dipindahkan kemana-mana, kami mau tetap di sini karena kampung kami artinya kami kalau dipindahkan itu mungkin ya jauh lah dari sini, kami nggak mau juga jauh dari kain kan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi cerah keluarga kami kan, selama ini kan ada bahasa nanti Pak kalau negara itu lancar maka dua ya itu masuk dalam kawasan itu ya selalu bahasa ini dulu Pak. Nah jadi alhamdulillah yang Pak bilang tadi kan nggak ada yang begitu, nggak ada yang dirugikan. Alhamdulillah kami sudah lega dengan itu kan. Mudah-mudahan itu yang saya dapat terlupa ya lupa saya nanti dulu Terakhirnya tadi apa terakhirnya tadi? ya itu dari Indonesia juga lupa saya Pak. Nah bukan itu Pakai gabus. Jadi mungkin kalau untuk proyek-proyek tadi mungkin karena mungkin sudah berjalan, nah mungkin masyarakat itu bagaimana supaya cepat itu diusahakan itu supaya apa namanya itu enggak jadi topik bicara itu sudah. Nah itu mungkin itu Pak jadi bantuin Pak. Kalau itu nggak usah bantu Pak, udah poin namanya gitu. Terima kasih Pak. Karena satu hal lagi saya juga bermohon karena ini bidang saya, IKN ini harus kita kelilingi dengan kearifan lokal. Jadi saya mohon yang pernah kita bicarakan teman-teman, saya akan jadikan kampung tua itu kampung adat kita. Tapi kesepakatan kita bahwa ayo betul-betul kita bina itu, jangan sampai ya kita nanti jangan sampai nyalahkan orang, kita hilang budaya kita. Saya berharap kalau Pak Kepala Adat dan teman-teman yang lain yang pernah kita ngobrol itu waktu itu sudah siap, nanti kami akan jadikan salah satu di samping yang ada di Sepaku, di sini juga akan jadikan sebagai living museum, tetapi dengan catatan bahwa kita hidupkan kearifan lokal kita itu kami siap membantu, termasuk Pak Gubernur dulu saya mencari sarjana warga asli, alhamdulillah baru dapat satu. Baru satu masuk karena memang tahun ini kayaknya banyak yang lulus. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau ada anak-anak kita yang lulus SMA dan mau kuliah gratis 4 tahun, saya punya slot 50, 10 di Surabaya, 40 di Gunadarma. Mohon ini jangan sama yang seperti tahun lalu saya dapat 40 bagus, kemudian yang daftar kalau nggak salah 30, alhamdulillah masih sisa 18, 12 orang berhenti, sayang. Karena itu bagian daripada kita menyiapkan generasi muda kita ini untuk memiliki IKN di masa yang akan datang. Kalau kita ini mungkin sudah tidak menikmati lagi gitu ya, sampai tuntasnya. Kalau ada warga-warga nanti dihubungi aja Bu Lurahnya untuk disampaikan bahwa anak saya mau kuliah di sini gitu ya. Kalau di Surabaya saya ada 10 kemarin dari Bu Mirna, tapi udah selesai, udah terpilih juga beberapa orang untuk ke Brawijaya Sekolah Pertanian. Ini peluang seperti ini mohon kita bisa manfaatkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimuddin Pak, Alimuddin J. Kalau Bapak mungkin Alimuddin senior. Nah, saya ini Pak kepala sungai karena rumah saya pas di belakang rumah Bapak berdiri duduk sekarang itu ada rumah saya di ujung sungai, pas bersampingan dengan tol. Pertama gini Pak, tadi Bapak pernah Pak PJ yang saya hormati ini, terima kasih sudah datang ke lapangan melihat warganya Pak. Ini Pak, kemerdekaan yang Bapak bilang ini Pak tidak ada di kami dari sejak zaman dahulu. Jalan, contoh jalan tadi yang Bapak sudah lewatin itu Pak, warga-warga di sini kalau ke sekolah, Bapak lihat kalau ke sekolah sudah hujan. Tadi saya berharap hujan dari malam, biar Bapak tahu ada yang jatuh di sini akibat proyek-proyek ini Pak. Itu kritik saya mungkin Pak ya, karena kami yang langsung merasakan dampak sosialnya langsung. Jalanan ini Pak, sepanjang jalan ini Pak kalau kering debu, kalau hujan becek. Jadi warga kami ini Pak banyak yang kecelakaan, belum bersenggolan nanti sama proyek-proyek yang ada. Itu satu Pak untuk jalan. Untuk masalah lahan, tadi saya pernah baca itu undang PDSK-nya Bapak, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan itu yang mana Pak keadilan? Kami ini Pak sudah dijajah puluhan tahun oleh perusahaan. Bahkan yang Bapak lewatin itu Pak, itu masuk sekarang rimba kota. Masa rumah kami dibilang rimba kota Pak? Itu terus hak pakai yang diberikan ke kami itu Pak, kami takut Pak. Makanya kami menyuarakan itu, berilah kami hak milik sertifikat yang belum termasuk kena proyek strategis nasional. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga Pak, kami di sini lahir sudah turun menurun Pak. Anehnya kok perubahan status itu tentang lahan ini tidak dilibatkan masyarakat. Tokoh-tokoh kami ini sudah kita tanyain, beliau tidak tahu, kesian tidak pernah diundang perubahan status itu. Makanya kami di sini tidak ada kemerdekaan Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima. Jadi, tapi kami sangat menghargai kedatangan pejabat-pejabat pemerintah ini, biar membuka mata hati Pak, biar masyarakat kami ini kedepannya tidak sengsara. Yang perlu saya tekankan itu minta tolong jalanan ini Pak, jangan sampai, karena dampak langsung Pak dengan kami jalanan ini Pak. Anak kami yang jatuh menghirup udara yang tidak segar Pak. Mungkin karena waktu yang singkat, tokoh-tokoh kami mungkin ada yang bisa melanjutkan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Ibrahim setelah disampaikan oleh Pak Gubernur sama saya. Yang pertama, itulah kemudian rencana yang sedang berjalan proses perubahan regulasi itu, sama yang terjadi teman-teman semua yang ada di bawah
2086 hektar. Itu kan persoalannya kan itu ya. Kenapa tanah kami masuk ADP padahal itu ada rumah kami. Itulah kemudian yang kita masukkan di dalam kaitannya dengan perubahan aturan itu, sehingga hak-hak itu insya Allah akan kembali lagi kepada masyarakat. Misalkan begini, kalau regulasi yang ada, misalkan kita hanya akan mengakui tanah warga itu kalau sudah 20 tahun berturut-turut misalkan gitu ya. Di dalam aturan yang kita usulkan, yang kami usulkan itu 10 tahun. Jadi insya Allah ini disetujui oleh kita semua, karena kita semua juga yang rapat. Maka hak-hak yang merasa rumahnya tiba-tiba menjadi kawasan masuk dalam ADP itu akan dipertimbangkan di dalam regulasi yang sedang kita buat. Kemudian terkait dengan jalan, Pak Gubernur baru sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bayi, Pak Yudin. Ini mewakili dua tokoh muda dan tokoh adat. Saya ingin men-challenge dulu nih teman-teman dari PU. Datang belum PU? Mana PU? PU mana? Nah, oke. Pak, saya ingin challenge dulu. Jujur sebenarnya saya juga baru 8 bulan Pak JPJ di sini. Ya, saya rata-rata kalau datang pasti coba pada PU saya. Ya. Pertanyaannya, Bapak nggak malu nggak kalau kami kerjakan PU provinsi nanti? Ini saya orang-orang apa nih, Pak PU? Halo, Pak. Ya. Saya minta Bapak real deh mengerjakan, tolong berbagi jalan masyarakat. Ya. Masuk perusahaan. Tapi bisa dipakai. Nah, ini aja, Pak Bupati, nanti panggil perusahaannya, ya. Panggil perusahaannya, duduk bersama, Bapak berbagi jalannya. Ya. Saya nggak panggil detailnya Pak. Ya, apa masalahnya selesaikan segera, kan? Ya. Nanti Pak Bupati yang akan cari Pak. Nanti cara panggil sini. Berapa lama? Saya tanya dulu. Berapa lama? Saya tanya kok berapa lama? Jangan panjang lagi nanti ketika menunggu kita ulang. Berapa lama? Sebulan. Oh, minggu depan. Oke ya, minggu depan ke sini. Oke Pak ya. Oke Pak, silakan. Ya nanti artinya kalau ditanya norma itu masuk nggak ke dalam itu nanti ya, agar ada ruang. Saya jujur kemarin Pak Deputi, Ibu Deputi, keluhan dari warga kami, ini kita lagi bicara yang KIPP ya, termasuk juga yang IKN dan pengembangan, terkait bagaimana mereka bisa mendapatkan perizinan untuk mendapatkan hak mereka. Ini kan masih stuck sekarang. Bapak masih untung nih, ya masih jadi atensi. Nah yang di Semboja, ya yang ini juga lagi saya perjuangkan Pak. Nah, tapi yang utama sini dulu nih, perjuangkan. Saya kata langsung, karena kami ingin warga-warga kami itu mendapatkan kepastian hukum terkait dengan hak mereka. Itu dulu. Tapi saya sampaikan, sayangnya regulasi yang ada sekarang itu menghambat itu makanya. Maka kami bagi. Beri izin saya izin dulu akan kawal itu, ya. Kawal itu. Insya Allah saya berani tantangan tadi. Maka sebuah tantangan, tolong tunjukkan pada warga saya akan jaga. Maka saya dulu tantangan tadi sebelum warga ini, ya. Saya dulu tantangan. Kenapa? Menunjukkan niat saya untuk berani menjaga warga. Nanti kami biarlah nanti siapa yang didaftar sama pengurus. Bagus. Nah, Ibu Mia, ini Ibu Deputi perizinan, ya. Kalau saya jaga perencanaan. Nanti tolong Pak Nurdin nanti dipastikan. Itu Pak ya, Pak Nurdin ya. Oke. Kemudian terkait dengan perhatian warga. Ya, tadi salah satu koordinator jalan. Saya jujur karena jabatan cuma setahun ini, nggak tahu ditambah lagi, nggak tahu lah nanti kan, nggak tahu sampai. Mudah-mudahan ditambah lah Pak. Ya saya ingin menjaga betul proses ini. Karena saya ingin keinginan baik Pak Presiden, keinginan baik dari teman-teman UKN itu terkendala oleh persoalan komunikasi kita yang tidak benar. Betul. Makanya saya rajin turun ke lapangan, saya buat staf saya. Bapak Ibu harus rajin-rajin staf saya karena saya seorang lapangan, saya suka ke lapangan Pak. Ya tak bisa mobil lewat sebagai motor, itu tugas saya. Agar memastikan hak-hak masyarakat itu ada. Nah, terkait perhatian tadi, saya ingin Bapak bikin list perhatiannya. Tadi udah satu ya, Pak Nurdin yang jalan ya. Saya minta minggu ini selesai. Apalagi perhatian yang lain, ya. Yang bisa dilakukan oleh instansi vertikal, kalau tidak nanti kami provinsi pun akan bantu. Walaupun sekali lagi di peta kami sudah putih di wilayah ini. Tapi kami ajarkan regulasinya Pak Kanda. Tolong Bu Karo, jadikan regulasinya Bu Karo ya. Tolong jadikan regulasinya, kita memberikan hibah.
ya. Artinya APBD kita yang sekian triliun itu masih bisa kita bantu warga-warga kita sini. Sudahlah dulu kurang terperhatikan, sekarang tidak terperhatikan, kan sedih sekali nasibnya ini, ya. Makanya insya Allah Pak Aludin, ya, tolong bikinkan listnya bersama Tokoh Adat nanti sama Pak Lurah, Pak Kepala Desa, ya, bikinkan listnya. Karena pasti banyak keinginan. Jangan hanya keinginan mereka yang hadir di sini aja, mereka yang tidak hadir juga tolong sampaikan, ya, yang tidak hadir sampaikan. Ya, itu jawaban saya. Untuk Pak Zubair yang tadi lupa, ya karena mobil lewat tadi lupa dia menyampaikan aspirasinya. Kami hampir sama dengan Pak Limudin, cepat selesaikan, ya, biar tidak jadi omong terus menerus. Ya. Terkait yang terakhir, kuncinya di regulasi itu. Ya. Kalau regulasi ini selesai, sekali lagi regulasi itu tolong harus berpihak kepada warga. Kalau nggak saya mau lagi fasilitasnya. Ya. Silakan PKN, tapi sebagai staf presiden sewajibnya melakukan itu. Maka saya ingin kawal betul juga nanti. Kalau dimungkinkan saya ke Jakarta, ya, kalau mungkin saya ke Jakarta, saya akan hadir nanti di Senin besok, ya. Kalau bisa virtual saya hadir, ya, karena bagi saya penting memastikan hak warga ini terpenuhi, ya. Saya akan hadir. Biasa saya hadir Pak dalam pembahasan undang-undang, saya hadir biasanya, ya. Pun virtual saya akan hadir besok, ya. Saya pastikan norma yang memungkinkan bapak-bapak nanti hak-hak miliknya itu menjadi hak milik itu kita pertahankan. Oke, ya? Oke. Baik. Kami mengakui dan kami tidak malu-malu walaupun kami di sini dibilang apa kampungnya apa itu yang di kampung monyet ataupun apa itu lagi genderuwo, kami terima saja Pak, karena kami bukan genderuwo, mungkin dia salah sebut Pak, kami manusia biasa. Nah, dari dalam hal ini Pak, kami masyarakat adat sini Pak tidak tahu kalau kami ini masuk dalam HPH, masuk dalam penghijauan PTC, ataupun apa saja jenisnya, masuk dalam regulasi dan sebagainya. Kami tidak tahu itu Pak. Kami tahunya kampung kami ini sejak dari moyang kami aman-aman saja sampai sekarang. Harusan ada jalan tol ini agak kedengarannya ribut-ribut, tapi tidak ada masalah Pak. Justru ada ribut, ada jalan keluar. Apa yang disampaikan Bapak Aludin dan Pak PJ Bupati, PJ Gubernur tadi untuk menyelesaikan masalah ini, masalah regulasinya, dan nanti mungkin sekarang hitungannya 50, kemudian nanti kalau naik bisa jadi 100 atau 75. Jadi kami sekedar mengakui kampung kami ini kampung tua Pak. Inilah sejarah-sejarah keturunan kami yang kami titipkan agar mempercepat perjalanan proses perubahan-perubahan. Nah, ini nenek moyang kami yang kena jalan tol. Nah, ini nama petinggi kami dulu Pak. Nah, ini nama kawasan. Nah, ini petingginya dulu nonyon, baiknya kepala A dan B IKN yang berada di dalam aset dalam penguasaan atau ADP Otorita Ibu Kota Nusantara, masyarakat terdampak sepakat untuk dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Luas lahan kurang lebih 44 hektar sepakat untuk diselesaikan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK untuk menyelesaikan lahan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdapat penguasaan masyarakat secara utuh. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tadi, poin 4 ini yang disampaikan Pak Alimudin tadi, bahwa kok tiba-tiba masuk ADP padahal rumah kami ada di situ. Itulah yang kemudian yang akan juga diatur di dalam regulasi yang sedang besok akan kita bahas itu. Harapan kami, usulan kami, dan kami berkeyakinan karena kalau tidak berubah di situ, maka bayangan saya ngapain bikin aturan yang baru lagi gitu, pakai aja yang 78. Karena ada arahan perubahan ke sana itu, maka dibahaslah, dan kami sudah mengusulkan beberapa waktu yang lalu ditambahkan beberapa poin-poin yang kami peroleh pada pertemuan 3 hari berturut-turut ini. Dalam yang dimaksud dengan mungkin yang bisa ditambahkan penjelasan ini enggak PDSK ini cukup ya, sehingga yang berlaku pada Bapak Ibu sekalian yang terdampak, maka lahan yang
kena jalan tol itu ada nilai rupiahnya yang nanti akan kita sampaikan. Saya ingin ulangi lagi karena menurut saya ini paling krusial, saya pun tidak bisa menembus ke otak saya gitu. Misalkan hari ini nilainya 50 dan Bapak terima itu, saya juga tidak mau berandai-andai bahwa Bapak ini uang rendah. Memang itu yang harus diselesaikan dengan PDSK sambil menunggu perubahan yang sedang kita masukkan, termasuk kawasan-kawasan tadi yang tadinya ADP itu kemungkinan dengan arahan kita yang baru kita akan tinjau kembali untuk diperlakukan berbeda dengan yang ADP yang diakui saat ini. Karena 2086 itu kan bayangannya, saya juga susah Pak Gubernur kalau saya cerita gitu ya, karena memang masyarakat ini memang sudah di sini gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang rumahnya masyarakat mungkin duluan itulah daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ingat usianya Pak Sadin aja sudah ada duluan tuh, baru ada gitu. Ya. Sudah ada beliau dulu tuh, baru ada perusahaan, artinya kan sudah ada kehidupan sebelumnya di sini gitu. Dan ini juga kampung tua dan yang menyebar kemana-mana. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ada sekolahan saya di sana, ya kan? Oleh karena itu fakta lapangan, melihat fakta lapangan bahwa ada orangnya, ya, ada orangnya. Seandainya kamu, ya kan Anda, saya juga kamu, tapi salah, ini regulasi bahwa paham juga itu. Itulah yang kita minta sekarang, itu kembali yang akan kita lakukan. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang kita lakukan itu adalah mengganti bangunan yang ini ada dua-dua tuh, ada dua fokus di situ. Nah, ketika PDSK keluar sesuai dengan harapan Anda, maka PDSK itu tidak berlaku di situ. Termasuk yang ada di sekeliling tadi itu ada rumahnya Lemudin. Bisa saja ketua tidak mau bilang bahwa ini dikeluarkan dari ada PDSK. Saya pikir arah regulasi itu akan mengatur itu. Yang saya bilang tadi, kalau hari ini Anda saya bandingkan, ada aturan yang keluar dan berlaku itu, dia bilang 60.000. Ya jalan dulu. Bukan ini bisa kan dilibatkan bahwa lagi perwakilan masyarakat yang tadi Besok ya. Kan besok ini Pak, ke saya aja kan Ini saudara ya, beliau mendengar ya. lalu pesan ke beliau. Ya. Beliau ini memberikan harapan saja, walaupun harapan, maka ini tidak sepakat. Apa yang akan dibawa beliau untuk negara ya, itu benar, tetapi apa yang sudah sebenarnya diomongin ini sudah kita masukkan sini. Kita besok itu melakukan, jangan sampai ini kalau kita ingin mengamankan kebijakan presiden, kalau aturan yang diganti Bapak Gubernur, maka kami akan menekan Perintah Presiden begitu. ini akan kita tekan besok. Saya mau dengan hormat, saya pikir ini sudah mengikuti semuanya, memang tidak menyebutkan satu persatu. Saya sudah menangani. Saya berani ambil resiko dan Pak Gubernur. Saya juga berani resiko menjaga warga. Ya. Kami akan tungguin besar regulasi. ini Pak Muhammad ya, ini Muhammad ini Belum, lain lampirannya itu, lain lampirannya ada lampirannya. Tadi saya sudah kasih tahu, sebelum saya kasih lihat isu, memang sebenarnya titik poinnya di situ. Tapi sebelum membaca itu saya kasih pemahaman dulu. Misalkan yang diganti tanam tumbuh di dalam rumah bangunan. Menurut saya, kalau tanam tumbuh aja diganti, mungkin juga tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu. Pak Ibrahim, kalau bahasa-bahasa kita dulu itu ada tapi tidak Indonesia. Dan karena kami tidak bisa menanyakan
Kalau di sini, karena di sini kami sudah sepakat nih. Ya. Sepakat untuk ini. Ini aja, tidak angka. Ya, Tidak angka. tidak ada angka, tidak ada tuntutan. Angka ya. Tidak ada bilang. Angka berapa besar? Saya minta sekian kemarin dan Makanya untuk dilanjutkan, ini bla 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 yang ada sertifikatnya diterima, saya lanjutkan sampai jalan. ya karena di sini sudah kita sudah menyerahkan nih. Belum. Apa itu? Yang Lanjutkan. sepakat untuk melanjutkan. Nah, sekarang saya mau tanya, sepakat nggak kita lanjutkan itu pekerjaan Kan itu? itu tadi. Sepakat. Sepakat kan? Ini itu menurutkan. Coba lihat, baca ya. Coba baca. Tidak menyerahkan lahan loh. Ada pembangunan Sepakat. Ya, Pak Jiro kan agak gede-gede badannya. dalam hambatan, menam, dan berada di dalam aset dalam pengusahaan otoritas Kota Nusantara. Masyarakat terdaftar sepakat untuk tetap dilanjutkan pelaksanaan. Itu aja. Bapak udah bilang tadi. Kita sepakat untuk melanjutkan pembangunan ini. Dengan adanya kita tidak sepakat, maka ada pemerintah yang memperhatikan kita. Tapi ketika ini kita sepakat, saya yakin kita akan sepakat. Persaudaraan yang abadi hanyalah kepentingan. Ya, ingat itu. Persaudaraan dan persahabatan yang abadi hanyalah kepentingan. Ketika tidak ada kepentingan, kalian akan berlupakan. Betulnya di mana? Kalau kita buat tanda tangan, nah, sekarang maunya apa itu? Bahasanya? Tadi kan ada disampaikan itu. Kami diberikan tadi asupan yang sangat luar biasa. Oke. Tanah warga kami itu diberikan nilai. Oke. Tentu bukan. Oke. Kalau itu sudah Pak Ibrahim, Gimana? nilai itu sudah diputuskan oleh PJMP. Nilainya sudah ada. Nah, saya kasih lihat. Udah sekarang ada kok nilainya mana di BPP Kalau Iya. Enggak apa-apa, ada apa-apa. Walaupun harus dilampirkan saya kenapa kalau Lampirkan aja menurut saya. biar kita puas juga kan. dilampirkan di poin-poin Lampirkan aja. Ya. Ya, di sini mau di setuju ya? Lampirkan ya. Ini tidak transparan Pak. Ya. Jadi kalau sudah dilampirkan itu Pak, kami mengharapkan Bapak ya. Saya lampirkan ya. Saya lampirkan ya. Saya boleh tulis tangan. Boleh ya? Atau Pak Ibrahim tulis tangan. Tulisannya Bagus kata BPJS kemarin bagus. Beliau ini Pak waktu BPJS. Udah, tambahkan aja ya, tambahkan. Turunnya besar. Dan dulu tulisannya tadi ya, oh ini. ya, karena posisinya ini khusus untuk BDSK Pak. Kalau BDSK kita tidak bicara satu bagian yang silahkan Pak. Iya. Nah, makanya Kita lampirkan Pak, kita lampirkan sesuai dengan lingkungan yang sudah nilai PDSK ya maksudnya ya. Nilai PDSK. sudah ada nilai. Ada nilainya. Lampirkan aja. Dilampirkan. Jadi lampirkan sekarang. Lampirkan saja biar jadi kita gini loh Bu, dilampirkan aja Bu. Yang tampak tol ini Bu. Iya. Oke, kita lampirkan aja. Lampirkan aja. Lampirkan aja. Kalau itu memang benar regulasi itu bisa disampaikan sampai Pak Gubernur, kami luar biasa. Doakan. Kami lepas dari penjajahan. Ya. Tetapi kalau tidak dilampirkan berarti akal-akalan. Soalnya nanti Pak, kita pernah Pak, kita dilempar sana lempar sini Pak. Nah, dia tidak memastikan hal itu Pak. Ya, ada Pak, Bapak lampirkan aja. Ya, jadi pelajari oleh saya. mungkin baru Ya. diketahui semua aturannya itu. Saran saya gini aja, lampirkan. Ya. Biar semua tahu berapa angkanya masing. Nah, biar nanti yang 35 orang, nah, lihat itu barangnya. Ya. Kan 35 orang itu. Nah. Ya oke, Pak. Ya. Kita lampirkan. Hidup PJ Gubernur. Gubernur. Bupati, penajam, dua-duanya. Oke, lampirkan. Iya. Kemudian Nanti tulisannya Pak nomor 3, kelanjutannya dengan nilai terlampir. Ya. Itu maksud kita Bu. ya. Dengan nilai terlampir. Ya. Nanti yang sudah setara tidak Ya. itu. Pada Ya. pagi ini kita berdua. Setuju. Nomor 3 Pak. Nomor 3 dengan nilai terlampir. Nomor 3.
sama kebon. Ini di sini, buat aja. Ya. Kemudiannya nih, saya senang begini nih. Tidak apa-apa, saya paham apa yang terjadi. Sekian lama barang ini Bapak saya kan, tidak apa-apa. Jadi kita yang baru masuk orang juga ada juga nggak apa-apa gitu. Kamu wajar lah juga warga kan, nggak apa-apa. Tapi cara bantu. Oke ya. Perwakilan Pak saya perwakilan. Tangan aja langsung. Nanti silakan dipelajari dulu nilainya Pak ya. Oke Pak. Ada Pak Cepen. Saya warga di belakang. Itu harus nanti aja. Belajar dulu Pak. Lihat dulu lampirannya. Jangan yang terampil. Ya. Nanti lampirannya siap dulu. Nilai sementara Pak ya. Nilai sementara. Apabila nanti nilai sementara dapat diberikan kepada kami masyarakat, maka apabila timbul nilai baru, plus minusnya menjadi bagian masyarakat. Itu dia maksud kita. Itu dia maksud kita berkat. Nanti aja Pak ya. Lampirkan dulu ya. Lampirannya mana? Lampiran dulu. Lampiran Pak lihat dulu. Bapak dilampirkan dulu, kan kita sepakat lampir tuh. Jangan diparaf, jangan dulu sebelum melihat lampirannya. Ya, setuju ya? Semua ya? Sudah. Kalian beri nama apanya lampirannya? Mundur. Saya minta jangan ada yang ngerokok depan saya, karena saya tidak bisa merokok di sini. Jadi gini Pak, Pak ya kita memberi ruang, kita nggak mau mendesak. Ya silakan Pak Ibrahim kalau dulu teman lihat lampirannya dulu. Oke. Ya, sepakat ya? Pak Gub, saya lapor barusan tadi permintaan warga untuk jalannya. Saya tadi sudah bicara dengan Pak Yulianto. Mulai besok jalan ini kita akan dari Tupel ya, akan besok dilakukan grader dan batu penyerasan dari ujung sana sampai sini. Saya tadi lapor. Ya. Mari dan ini dulu. Iya, saya ini dulu ya, ini dulu dari ujung sana sampai ke sini mulai besok Mas dari PPR ya, saya udah bilang tadi dari tadi penjelasan dan grader ya, oke ya. Jadi tidak ada di atas kabel kita bikin besar pokoknya harus ya, oke. Kami yakin dan percaya bahwa kita akan bersama-sama mendorong percepatan pembangunan jalan tol segmen 6A dan 6B. Sambil dipelajari oleh kawan-kawan semua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita lakukan dengan niatan untuk kebaikan kita bersama. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Tadi berkasnya di mana? Masih di kita. Mungkin itu. Habis ini kita makan siang dulu. Dan terima kasih Pak Gubernur sudah membersamai kami, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres dan Kak Kanwil, Pak dari Binda dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersamai kita. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya dalam percepatan pembangunan Nusantara. Pak Ketua Adat, terima kasih untuk sekalian teman-teman semua. Sudah makan dulu kan? Mama ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya
tol kan? Ini saya bagus. Hai, jalan kita mulai besok diperbaiki. Semuanya hasil koordinasi Pak PJ Bupati dengan tim dari PTC. Aduh, Bupati the best. Kamu nak jempol roh? Gubernur juga. Ajak tanah kosong ya. Tapi kita ada di sini ya. Pada tangan Oke Pak ya. Ya, yang paling belakang. Saya sini lagi belum sampai ini baru belum ngomong. Dia kan bisa perhatian saya. Dulu itu Pintu ini. Baru pulang nuan. Mari Pak ya. Semua ya. Sudah semua. ada KTP ini kita. Ya.